Pemirsa, hari ini secara mendadak DPP PDI Perjuangan mengundang seluruh pengurus partainya mulai level pusat hingga level terkecil anak ranting. Besar kemungkinan PDIP akan mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden mereka. Dan kita akan mendiskusikan hal ini bersama dengan analis politik Hoirul Umam. Selamat siang, Mas Umam. Selamat siang, Mas. Ya, Mas Umam, kalau kita melihat Ganjar ini sudah 2 hari di Jakarta, sudah sampai juga ke Batu Tulis. Kemudian di sisi lain elektabilitasnya selama ini moncer alias tinggi. Apakah kemungkinan besar PDIP akan mengumumkan Ganjar sebagai capresnya? Ya, kalau misal kita cermati dari sejumlah informasi yang beredar, kemudian informasi dari sejumlah pihak yang menyatakan bahwa DPP PDIP telah memberikan konfirmasi bahwa ada skema pendeklarasian Ganjar hari ini, maka hal itu kemudian akan mengonfirmasi sekaligus juga memperjelas, memberikan titik terang kepada konteks politik nasional ke depan. Karena bagaimanapun juga pendeklarasian Ganjar oleh PDIP ini bukan hanya mengubah peta politik, sekaligus juga memperjelas peta politik nasional ke depan. Karena kalau misal kita ikuti sejak awal, pendeklarasian Ganjar sendiri sebenarnya mengalami proses yang cukup alot karena bagaimanapun juga ada tarik ulur kepentingan baik di dalam PDIP maupun di luar PDIP itu sendiri. Dan kita tahu KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, yang sudah dideklarasikan sejak Juni 2022 dikabarkan sebagai sebuah bagian dari upaya untuk memberikan ruang bagi Ganjar untuk maju di dalam konteks Pilpres melalui skema non-PDIP. Tetapi situasi kemudian itu berubah, oleh karena itu maka sikap dan keputusan PDIP ini memberikan banyak konsekuensi. Saya coba untuk membreakdown beberapa hal itu, Mas. Setidaknya di beberapa konsekuensi. Pertama, konsekuensi yang paling clear saat ini adalah bahwa pencapresan Ganjar oleh PDIP ini berarti menutup peluang bagi terjadinya negosiasi politik dengan koalisi besar yang dikomandoi oleh Gerindra dan juga partai-partai politik di lingkaran istana. Nah, di dalam konteks ini artinya proposal pencapresan Prabowo yang kemarin menjadi bagian dari agenda besar dari koalisi besar secara clear ditolak oleh PDIP. Dan PDIP sendiri juga merasa bahwa dirinya seolah dikepung, kemudian diincar dan diminta untuk menyerahkan golden ticketnya, serta diminta untuk berpuas diri untuk menjadi posisi cawapres, menerima posisi cawapres, tetapi kemudian PDIP tetap bergeming. Oleh karena itu, sikap tegas dari PDIP untuk mendeklarasikan Ganjar adalah sebuah sinyal yang sangat clear, sangat jelas bagi posisi di dalam konteks koalisi di lingkaran pemerintahan. Oleh karena itu, besar kemungkinan PDIP akan maju sendiri dan kemudian koalisi besar yang kemarin diinisiasi oleh Golkar, kemudian Gerindra dan lain sebagainya akan menjadi gerbong yang terpisah. Sehingga kemudian koalisi besar dengan akumulasi sekitar 49,3% yang kalau misal diimajinasikan akan bergabung dengan PDIP dengan kekuatan 22% dari kursi di parlemen, kemudian digabungkan menjadi 70%, sepertinya hal itu tidak akan terjadi. Nah, oleh karena itu, saya pikir sikap dan keputusan dari PDIP akan memberikan ruang yang bagi partai-partai yang lain sudah ditunggu-tunggu selama ini, sehingga itu akan memperjelas arah ke depan. Terima kasih. Baik, artinya kemungkinannya agak kecil untuk bergabung dengan koalisi besar yaitu KIB dan juga KKIR. Nah, kembali lagi ke Ganjarnya. Kalau seandainya nanti siang yang diumumkan ini adalah Ganjar, apakah memang secara momentum ada dalam tanda kutip keterdesakan begitu? Mas Umam melihat elektabilitas Ganjar ini juga sempat merosot karena isu Piala Dunia U20 kemarin. Iya, diakui atau tidak, skema pencapresan Ganjar dan juga pendeklarasian oleh PDIP kali ini, kalau misal memang betul dideklarasikan pada siang ini, maka sebenarnya ini adalah sebuah respon cepat, sekaligus juga upaya percepatan di dalam konteks pendeklarasian itu sendiri. Sejumlah informasi spekulatif mengatakan bahwa agenda pendeklarasian itu rencananya akan diletakkan pada satu posisi di hari yang sangat bersejarah, yaitu tanggal 1 Juni, atau yang disebut dengan Hari Pancasila itu sendiri. Tetapi kemudian PDIP sendiri sepertinya merespon situasi belakangan ini, di mana ada sebuah dinamika yang kita cermati, di mana elektabilitas Pak Ganjar sendiri yang selama ini relatif cukup terjaga, relatif cukup mapan, tetapi ternyata tidak begitu kokoh.
ketika kemudian dihantam oleh isu, narasi, atau yang kemudian dipersepsikan oleh para pecinta sepak bola atau netizen secara umum sebagai sebuah slip of tongue atau bahkan slip of mind terkait dengan positioning U20, ternyata ada kegoyahan di sana. Kemarin kita cermati karena sikap itu mengalami penurunan sekitar 6 atau 7%. Dan angka itu adalah angka yang cukup signifikan. Karena bagaimanapun juga kemudian sejumlah survei menunjukkan bahwa elektabilitas Pak Ganjar kemudian disalib oleh capres yang lain. Nah, maka untuk mengantisipasi itu semua, maka dipilihlah sebuah opsi untuk mempercepat pendeklarasian supaya kemudian upaya untuk mengembalikan rebound dalam konteks elektabilitas itu bisa dilakukan. Meskipun di saat yang sama tentu luka terkait dengan konteks pendeklarasian, terkait dengan konteks salah posisi atau sikap kemarin berpotensi kemudian menjadi koreksi yang cukup serius ke depan. Nah, oleh karena itu pasca deklarasi ini tentu akan memberikan ruang yang lebih leluasa bagi PDIP, bagi Ganjar untuk mengonsolidasikan basis kekuatannya. Apakah betul efektif atau tidak, tentu kita akan cermati ke depan. Ya, ini bicara soal efektif atau tidak, pas atau tidak. Kalau seandainya nanti yang diumumkan adalah Ganjar, pastikan Ketua Umum dan PDIP ini sudah mengkalkulasi, sudah hitung-hitungan. Di luar elektabilitas, apakah secara sosok Ganjar ini sangat representatif dan menguntungkan untuk PDIP? Mas Umam. Ya, kalau misal dicermati lebih detail, memang bagaimanapun juga PDIP kemudian harus mencoba untuk bersikap rasional. Per hari ini tentu setidaknya ada dua kekuatan dari tokoh simbol dari PDIP yang bisa menjadi alternatif di dalam konteks pencapresan di pemilu 2024 mendatang. Pertama yaitu Mbak Puan Maharani. Bagaimanapun juga Mbak Puan telah memiliki kredibilitas, pengalaman yang sangat memadai. Beliau memiliki pengalaman yang panjang di eksekutif, di legislatif. Sebelumnya di legislatif sendiri memimpin sebagai ketua fraksi, kemudian hari ini memimpin sebagai ketua DPR RI. Nah, tetapi kemudian pada situasi yang sama, dia dihadapkan pada satu tantangan berupa elektabilitas. Ada situasi yang menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan elektabilitas Mbak Puan masih belum begitu signifikan. Meskipun kita juga harus mengapresiasi bahwa upaya dari Mbak Puan sendiri untuk membangun koalisi, mengonsolidasikan internal kekuatan partai, mengelola partai begitu intens dilakukan. Maka wajar kalaupun kemudian PDIP mempertimbangkan Puan Maharani sebagai bagian dari pihak yang kemudian layak untuk dicapreskan atau dicawapreskan. Adapun kedua adalah Pak Ganjar. Tentu dalam konteks ini, elektabilitas itu adalah sebuah prasyarat yang penting untuk dipertimbangkan. Karena bagaimanapun juga elektabilitas adalah simbol dari penerimaan publik. Popularity itu bagian dari penerimaan publik. Nah, memang cukup tinggi, meskipun pada saat yang sama elektabilitas Pak Ganjar yang tinggi itu bukan berarti berhasil atau mampu mendominasi elektabilitas dibanding capres-capres yang lain. Artinya, dari aspek elektabilitas, Pak Ganjar termasuk yang cukup kompetitif di sana. Meskipun belum bisa mendominasi atau melampaui dengan gap yang cukup jauh dibanding dengan capres-capres yang lain. Nah, oleh karena itu, dengan pertimbangan yang cukup rasional itu, secara ideologis tentu sangat clear, Pak Ganjar sendiri juga lahir secara politik dan dibesarkan dalam rahim politik PDIP, kemudian nilai-nilai Soekarnoisme dan lain sebagainya, meskipun ternyata kita juga tahu ada dinamika di internal PDIP yang mencoba cukup intens menyerang Pak Ganjar, dan itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Tetapi terlepas dari itu, Mas, sikap keputusan dari PDIP, kalau misal memang sudah clear menyatakan Ganjar Pranowo kemudian menjadi capresnya, besar kemungkinan faksionalisme yang sebelumnya terjadi di internal PDIP akan menyatu, sehingga kemudian relatif akan solid, meskipun di saat yang sama akan ada tantangan selanjutnya. Pertama, apakah PDIP akan maju? Untuk membahas tantangan-tantangan berikutnya, kita jeda dulu. Mas Umam, kita akan tanyakan lagi apa tantangan-tantangannya setelah itu. Dan pertanyaan berikutnya ini adalah soal momentum. Kenapa momentumnya harus H-1 Lebaran? Apakah kemudian ini ada upaya PDIP untuk menjemput dalam tanda kutip pemilih Islam? Kita akan bahas, Mas Umam, usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Kami segera kembali.